Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya. Untuk matanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau siapkan hati, pikiran kami, mata kami untuk fokus hanya dalam ibadah ini. Tuhan berkati kami supaya kami tertib, kami dengar-dengaran, dan kami mengerti apa yang disampaikan, dan melalui ibadah ini kami dapat sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati setiap lause, biarlah kiranya boleh membimbing kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat sapa ya sekali lagi ya. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini apa kabarnya? Ada yang sakit kah? Atau semangat semua? Semangat ya. Hari ini semuanya harus senyum. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Siapa yang hari ini sudah bersuka cita? Angkat tangannya yang bersuka cita. Wah, rame suka cita ya. Bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Karena kita sudah bersuka cita, jadi langsung undang semuanya Pak. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Sudah. Oh, nggak baca ini ada ininya. Lagi, Pak. Siap, di-mute dulu. Oh, iya. Iya. Halo, Stefani, boleh di-unmute? Halo, Stefani, suaranya. Oke, karena kita sudah bersuka cita, kita mau angkat pujian Oh Sukacita. Langsung boleh tolong di-share ya. Oke. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku.
semuanya masih pada semangat nggak buat memuji Tuhan? Masih, Lause. Masih bisa ya sekali lagi memuji Tuhan. Oke, kita sekali lagi mau puji Tuhan. Adik-adik juga masih bangkit berdiri dan tetap semangat. Kita angkat pujian pekerja Kristus yang mulia. Belum. Bangkit berdiri yuk. Kita pakai gerakan adik-adik. Yuk, yang belum bangkit berdiri ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, kita sudah memuji Tuhan, semuanya sudah semangat. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke, kita akan lanjutkan ibadah kita. Benar ya, kalau kita adalah pekerja Kristus ya. Kita semua laskarnya Kristus nih. Adik-adik bersyukur nggak jadi pekerja Kristus? Bersyukur ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya masih semangat kan? Kita mau dengarkan firman Tuhan dari Lausenya. Semuanya duduk yang rapi, harus pasang telinganya, harus fokus ya. Karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu langsung mau ajak kalian sekali lagi bernyanyi. Karena hari ini kita dipanggil untuk ibadah, kita dipanggil untuk mendengarkan firman Tuhan, dan dipanggil menjadi anak-anak Tuhan yang nanti menjadi pekerja Tuhan.
Kita mau angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Ada suaranya. Ada. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah Tuhan Yesus dalam cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus dalam cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus dalam cinta pada saya. Oh kiranglah, oh Bukan Shalom adik-adik. Nah, Shalom Lause. Lause siapa ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita lipat tangan ya. Mau berdoa bukan hati kita. Ya, tidak ada yang main-main lagi. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh lagi sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami untuk bisa mengerti, memahami firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Berkatilah yang menyampaikan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan yang baik, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Mas, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Siap ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang lain mute dulu ya semuanya. Nah, sebelum langsung mau masuk cerita firman Tuhan, kita mau melihat video pengantarnya dulu ya, pengantar firman Tuhan. Semua boleh memperhatikan ya pertanyaan ya dari Laustek. Yo, boleh ya, Lause Lucy, boleh tolong Lause? Oke, sebelum Lause putar videonya, ini Lause mute dulu semua ya. Nanti kalau videonya udah selesai atau nanti kalau ada Lause Putri yang bertanya, baru Lause buka lagi ya. Supaya suara kita tidak masuk ya. Oke.
Tahu. Ini lagu apa? Salomo juga mendirikan istana untuk tempat tinggalnya yang dibangun selama 13 tahun. Salomo memperlengkapi bait suci dengan berbagai perkakas dari tembaga dan emas. Setelah bait suci selesai, imam-imam meletakkan tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, maka awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Salomo berdoa menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan Allah Israel. Ia berdoa agar ketika bangsa Israel memohon kepada Tuhan dengan mendatangi atau berkiblat pada bait suci, Tuhan akan selalu berkenan untuk mendengarkannya. Salomo memberkati seluruh bangsa Israel lalu mempersembahkan korban bagi Tuhan sebagai tanda pentahbisan dan perayaan selesainya bait suci. Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, lalu mengunjunginya dengan membawa banyak pemberian. Ratu Sheba sangat kagum dengan hikmat yang dimiliki Salomo. Ketika pulang, Ratu Sheba juga menerima banyak pemberian dari Salomo. Raja Salomo jatuh cinta pada banyak perempuan asing. Ia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Akhirnya, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tuhan sangat marah dan sebagai hukumannya, Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Israel menjadi dua dan memberikan separuhnya kepada orang lain. Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo dari bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tuhan juga membangkitkan Yerobeam bin Nebat, seorang pegawai Salomo yang akan menerima separuh kerajaan, sesuai nubuat Nabi Ahia. Akhirnya Salomo mati setelah memerintah selama 40 tahun. Anak Salomo yang bernama Rehabeam menjadi raja menggantikan Salomo. Setelah Rehabeam dinobatkan menjadi raja, ia menolak meringankan beban pekerjaan rakyat, sehingga 10 suku Israel yang dipimpin Yerobeam memisahkan diri. Hal ini memang sudah diatur Tuhan karena dosa Salomo. Akhirnya Israel terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama, kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam, terdiri dari dua suku, Yehuda dan Benyamin, ditambah dengan orang Lewi dan para imam yang disingkirkan oleh Yerobeam. Yang kedua, kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, terdiri dari 10 suku Israel sisanya. Yerobeam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia membuat berhala lembu emas, tempat ibadah sendiri, tata ibadah sendiri, hari raya sendiri, dan mengangkat imam sendiri. Tuhan memerintahkan abdi Allah dari Yehuda untuk memperingatkan Yerobeam, tetapi Yerobeam tetap menolak untuk bertobat. Oke, terima kasih Lause Lucy. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau cerita firman Tuhan tentang terpecahnya kerajaan Israel. Nah, itu diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 10 ya. Nih, yang punya Alkitab boleh boleh dibuka 2 Tawarik pasal 10. Nah, tadi ya dari video tadi kita melihat bahwa Salomo jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan. Ayo, siapa yang tadi nyimak dosanya apa yang membuat Tuhan marah sama Salomo? Boleh di itu mic-nya? Menyembah berhala. Siapa yang tadi jawab ya menyembah berhala tadi? Marcelo. Oh iya, Marcelo ya, Lause ya, tolong dicatat ya. Marcelo sebutin namanya ya. Iya, tadi ya kita melihat bahwa Salomo melakukan kesalahan ya. Dia melakukan penyembahan berhala ya. Nah, Tadi Jevan juga jawab, Lause. Jevan bilang banyak istri dan gundik. Iya, Jevan yang mana ya? Iya, Jevan Leon Gabriel. Oh, oke, Lause, tolong dicatat ya, nggak masuk tadi suaranya. Oke, nah jadi ketidaktaatan Salomo tadi ya banyak gundik ya, orang-orang dia memiliki banyak istri yang berasal dari bangsa asing yang tidak percaya kepada Tuhan. Terus akhirnya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan ya. Akhirnya Tuhan marah ya, dan akibat dari ketidaktaatannya tadi apa? Bahwa Tuhan bilang kerajaan Israel akan terpecah ya. Nah, sehingga cerita akan terpecah ya akibat dari dosa Salomo tadi.
Singkat cerita, Salomo tadi mati ya. Nah, siapa yang dengar tadi ya? Setelah memerintah ke atas seluruh Yerusalem berapa lama? 30. Mati. Siapa tadi? 40 tahun. Siapa namanya dulu? Ini 40 tahun. Aura Lause. 10 tahun. Ya, tadi yang Lause lihat tadi ya, ada Clarin, ada Moses, ada siapa tadi ya? Aura, ada tadi siapa lagi? Ya, tadi yang Lause dengar tadi ada 3 ya, Clarin, Moses sama Aurel ya. Berapa? 40 tahun ya. Nah, setelah 40 tahun memerintah, Lause tadi siapa aja? Ditambah bintang ya, Lause ya? 3 orang tadi ya? tolong ya, Lause ya. Siapa aja tadi? Clarin, Moses sama Aurel. Adik-adik kalau mau jawab, tolong sebutin namanya ya, biar lebih tertib, oke? Nah, akhirnya tadi Salomo mati sudah 40 tahun dia memerintah. Nah, tadi ya pertanyaannya, ingat sebut nama dulu, kalau Lause bilang silahkan baru jawab biar enggak tumburan. Oke? Nah, tadi setelah Salomo mati, siapa yang menggantikannya? Anaknya. Anaknya siapa namanya? Anaknya. 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 Clarin mau jawab apa? Yang lain Clarinnya ya. Anaknya. Ya, anaknya namanya siapa? Iya, Ada yang benar belum Lause ya? Kayaknya belum ya. Belum ada yang benar, belum. Iya, Yohanes. Siapa Clarin? Semuanya salah, belum benar. Yohanes. Silent lagi. Biar Oke. Yang jawab Udah jawab yang benar nih, yang jawab iya. Oke. Langsung senang sekali ya, adik-adik semangat. Tapi boleh sambil tertib ya, biar firman Tuhannya dengaran semua ya. Iya. Atau nanti Lause Putri sebut nama satu-satu baik dulu. Ya, siapa yang disebut Lause baru jawab. Ya. Jawab, langsung nggak dengeran namanya, nggak dapat poin ya. Oke, jadi sebut nama baru langsung silakan baru jawab ya, biar tertib. Oke? Ya. Yohanes. Nah, tadi Clarin udah jawab ya. Namanya siapa yang menggantikan Salomo? Coba Clarin ngomong, yang lain dengerin. Rehabeam ya adik-adik, jadi bukan bapaknya Salomo ya, tapi anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, adik-adik boleh sambil buka kitab 2 Tawarik pasal 10 ya hari ini ya. Nah, di situ diceritakan pada saat itu ketika Salomo mati, yang menggantikan adalah anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, ketika Rehabeam ini memerintah, datanglah salah satu bisa dibilang pegawai. Bawa Alkitab, Apa? tidak bawa Alkitab. Ya, dengerin ya. Kalau Fana nggak bawa Alkitab, di rumah belum ada atau ketinggalan, boleh dengerin cerita Lausenya. Jadi nggak salah-salah nanti ya, oke? Nanti kalau mau jawab, tunggu Lause persilakan ya. Sebut namanya dulu baru jawab ya. Oke ya, makasih Fana ya. 2 Tawarik pasal 10 ya adik-adik. Nah, hari ini, tadi Rehabeam ya yang memerintah. Nah, ketika Rehabeam memerintah, maka datanglah salah seorang pegawai ya, bisa dibilang pegawai Salomo saat itu. Siapa yang tahu namanya?
Ayo. Ririn. Namanya Ririn. Ririn Lause. Adik-adik yang lain dulu ya. Coba Clarin tadi udah ya. Coba kasih kesempatan teman yang lain ya. Ayo, ada nggak siapa yang tahu nama pegawainya? Nama dia yang mendatangi Rehabeam. Ayo. Ayo lihat di 2 Tawarik. Ayo 2 Tawarik pasal 10 ayat kedua. Ayo siapa namanya? Sebut nama kalian dulu ya, baru langsung persilakan jawab. Siapa nama salah satu pegawainya yang mendatangi Rehabeam? 2 Tawarik 10 ayat Marcelo 2. ada chat. Marcelo coba. Marcelo ada chat di kolom komentar. Apa Marcelo? Marcelo? Silakan. Silakan Marcelo, disebut dipakai mic-nya. Silakan. Yerobeam ya. Yerobeam. Jadi jangan salah ya. Nama anak yang menggantikan Salomo tadi Rehabeam. Nah, yang salah satu pegawai yang mendatangi Rehabeam adalah Yerobeam ya. Nah, maksud kedatangan dari Yerobeam ini adalah mau, kalau kita baca 2 Tawarik pasal 10 ya adik, membacanya itu mereka mau datangin nih ke Rehabeam, kan sudah menjadi rajanya sekarang. Mereka mau datang dengan maksud meminta supaya pekerjaan mereka tuh diringanin dari yang sebelumnya ya, dikasih keringanan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak respon dari Rehabeam apa? Ayo, ada di pasal 2 Tawarik 10 ayat yang ke Ayat kelima. ayat kelima. Ayat kelima. 2 Tawarik pasal 10. Ayat kelima. Jevan ya, Jevan coba. Apa Jevan? Fano. Dulu ya, Fano Fano Jevan tidak dulu dapat ya. bintang. Apa Jevan? Nggak kedengaran Jevan? Disuruh datang lagi rusak. Oh, benar ya. Jevan ya. Nggak usah tolong catat ya. Iya, ketika Yerobeam datang kan. Nah, terus kata Rehabeamnya, kata rajanya, nanti datang lagi lusa. Nah, kalian tahu nggak Rehabeam ngapain ketika itu? Rehabeam pertama di ayat yang ke-6, dia datang dulu kepada tua-tua yang selama ini mendampingi ayahnya ya. Tua-tua tuh untuk orang-orang yang berhikmat lah, orang-orang yang bijaksana yang biasa mendampingi Raja Salomo, memberikan pendapat, nasihat. Nah, dia minta pendapat dari para tua-tua dulu nih. Gimana menurut kalian dengan permintaan dari Yerobeam tadi dan rakyat Israel untuk meringankan pekerjaan mereka? Nah, para tua-tua itu menasehati, itu ada di ayat yang ke-7 dan seterusnya, menasehati bahwa baik jika raja itu mengabulkan apa permintaan dari rakyat Israel karena mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu ya. Nah, tapi di ayat ke-8, 2 Tawarik pasal 10 ayat ke-8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan kepada para tua-tua, lalu ia meminta nasihat kepada orang muda supaya dia yang mendampingi dia. Nah, ternyata selain meminta nasihat dari para tua-tua, orang yang bijaksana itu ya, orang yang berhikmat itu ya. Nah, dia juga datang kepada teman-teman supaya dia. Nah, kalau disederhanain kayak sehari-hari, dia tanya, gimana ya? Kayak itu. Nah, gimana ya dengan permintaan rakyat ini? Nah, itu jawaban dari teman-teman sebayanya ada di ayat ke-9. Ada di ayat yang ke-10. Lalu orang-orang muda dan sebayanya dia itu berkata, beginilah yang harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah yang harus kau katakan kepada mereka, ayat yang ke-10. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, maka sekarang ayat ke-11, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kepadamu, kepada tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Artinya apa? Di sini bisa kita lihat ya, bahwa teman-teman, halo, jelas nggak Lausa? Ya, oh ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa
yang teman-teman sebayanya Rehabeam ini justru bilang intinya adalah jangan turutin ya. Malahan kamu tuh harus menunjukkan kekuasaan kamu ya. Malahan katanya mereka pengen Rehabeam tuh justru tidak meringankan pekerjaan dari rakyat Israel ya, dari pegawainya, justru malah akan menambah. Nah, kira-kira adik-adik siapa yang tahu nih respon dari ketika akhirnya datanglah lagi kan, sudah disuruh datang lusa kan, akhirnya Yerobeam datang lagi nih kepada Rehabeam. Nah, tadi nasihat siapa ya yang didengar oleh Rehabeam? Clarin. Nanti ya, Clarin sama Jevan udah sering, coba kita kasih yang lain dulu ya kesempatan menjawab, coba. Jadi nasihat siapa yang dipakai oleh Rehabeam? Ayo. Sebut nama ya, sebut nama dulu. Moses. Ya, Moses apa? Orang muda. Orang muda, benar ya. Jadi Rehabeam oh ya, selamat datang. Ada teman baru ya yang bernama Catherine ya, putri dari Cayanti. Yang mana Catherine ya? Yang mana Catherine? Halo. Hai Catherine. Ya, nanti kita lanjut perkenalan dengan Catherine ya. Masih off-cam. Nah, langsung lanjutin dulu ya. Nah, jadi tadi benar ya kata Moses, ternyata Rehabeam mengabaikan nasihat dari orang-orang tua tadi. Dia justru mengikuti nasihat dari orang-orang mudanya. Nah, akhirnya hal itulah yang mengakibatkan seluruh rakyat Israel dan juga Yerobeam yang memimpin itu akhirnya marah kepada Rehabeam ya. Akhirnya kerajaan menjadi terpecah. Gimana tadi sudah dibilang ya, kalau akhirnya si Rehabeam hanya memimpin di bagian untuk kaum Yehuda dan kaum Benyamin ya. Artinya di bagian selatannya ya. Kalau yang selebihnya 10 suku lagi itu dipimpin oleh Yerobeam. Nah, adik-adik tadi ya, dari cerita tadi kita mau melihat akar permasalahannya. Yang pertama adalah bahwa karena ketidaktaatan dari Salomo, ya, dia yang tadinya mengandalkan Tuhan, akhirnya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan ya. Akhirnya hal itu yang membuat Tuhan marah dan berakibat apa? Tuhan bilang kerajaanmu akan terpecah ya. Tuhan membangkitkan lawan-lawannya ya. Dan akhirnya benar bahwa kerajaannya terpecah. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik bahwa ketika kita tidak taat ya, itu mengecewakan hati Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau belajar hari ini untuk taat ya. Nah, untuk taat kepada siapa? Yang pertama, kita mau belajar taat kepada Allah ya. Kepada Tuhan Allah, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya, tidak ada Allah lain. Ya. Nah, Allah lain itu bisa saja nih ketika misalnya kita mau taat kepada Allah, misalnya di hari Minggu nih, jam 8.30, kita kan waktunya beribadah sekolah Minggu. Nah, ketika kita memilih taat, maka kita berarti memilih untuk ikut ibadah sekolah Minggu. Nah, mungkin ada Kak kita yang agak lah sudah mau lah ikut sekolah Minggu, pengennya nonton beh, atau pengennya lakuin yang lain beh. Nah, itu juga termasuk ketidaktaatan ya, ketika kita tidak kan Tuhan pengennya kita menyediakan waktu bersama untuk beribadah, datang ya kepada Tuhan di jam ibadah. Nah, salah satu bentuk ketaatan kita adalah datang kepada Tuhan beribadah ya. Nah, ketika kita mungkin saat ini tidak menyembah berhala, tapi ketika kita memilih untuk tidak beribadah kepada Tuhan, itu juga mendukakan hati Tuhan ya, memilih yang lain, misalnya nonton BA langsung malas ibadah, itu juga mendukakan hati Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar yuk, sama-sama belajar taat ya. Mungkin selama ini kita
adalah males-malesnya, adalah nggak taatnya, adalah nggak dengar-dengarannya. Hari ini kita mau belajar, kita mau bertobat ya, kita mau belajar lebih taat lah, lebih taat lagi. Yang pertama kepada Tuhan dengan cara apa? Mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan ya. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu kita mau belajar mendengarkan juga, mendengarkan nasihat dari papa mama, guru-guru, lause-lause ya. Kalau kita dikasih nasihat, itu berarti kita mau diajarkan sesuatu yang baik. Jadi kita harus pasang telinga kita mendengarkan. Nah, supaya kita tahu nih yang mana yang harus kita lakukan. Dan kita meminta Tuhan menolong kita supaya mengerti yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang harus kita ikuti. Seperti tadi nih Rehabeam. Dianya kan meminta nasihat nih kepada tua-tua sama orang muda. Nah, tapi dia malah mengabaikan nasihat dari orang-orang yang tua tadi, yang bijak tadi ya. Nah, akhirnya apa? Mengakibatkan rakyat juga merasa kok tidak dibantu, malahan justru semena-mena ya, justru kasar jawaban dari rajanya ya. Nah, akhirnya hal itu juga mendukakan hati rakyatnya, akhirnya kerajaan terpecah juga. Nah, dari situ kita mau belajar juga adik-adik, mau belajar dengar-dengarannya, dengar-dengar nasihat orang tua, dengar-dengar nasihat guru ya. Nah, sama ini yuk kita mau, siapa yang di sini yang pernah nggak taat? Ayo, yang mau ceritain nih, yang pernah nggak taat. Boleh nggak? Nih, langsung mau dengar satu orang yang berani cerita. Apa sih? Tidak taat ngapain sih? Ayo. Kan biasa sih suka ngomong kan? Nih, langsung kasih kesempatan nih. Siapa yang mau ceritain satu ketidaktaatan nih? Misalnya apa? Contoh satu ketidaktaatan. Tidak dengan. Siapa ya itu tadi? Tidak Vano ya? dengar. Vano ya? Ya. Oh ya, gimana Vano? Salah satu contoh ketidaktaatan Vano apa yang Vano rasain? Vano pernah ngapain nih yang buat Vano tidak taat itu apa tadi? Tidak dengar-dengarannya, Vano ya? Vano? Dengar. Iya. Ya. Tadi salah satu ketidaktaatan Vano apa yang, Vano ini lause tadi tidak dengar-dengaran kadang ya. Halo. Halo, mana hilang Vano? Ini. Iya. Iya, Vano. Mama suruh belajar. Oh iya, nah siapa nih di sini? Terima kasih Vano. Ya, bagus sekali ya contohnya. Kita nih, siapa nih yang di sini sering kali tidak dengar-dengar, Mama suruh belajar lah mau ulangan. Nih, kan ini dipakai buat belajar, bukan buat main ya. Nah, siapa nih yang diam-diam Mama tidak ada? Nantilah, aku buka yang lain dulu main game aja lah. Nah, itu juga ketidaktaatan ya adik-adik ya. Nah, akibatnya apa kalau kita nggak taat? Siapa nih yang boleh sebutin kalau kita tidak taat disuruh belajar, malah nggak taat, nggak belajar. Ayo, akibatnya apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Bodoh, nilai jelek. Siapa itu biasanya? Siapa? Clairin, kita dapat nilai jelek, Clairin. Oh iya, kita dapat nilai jelek ya. Terus ada lagi nggak? Apalagi nih? Ya boleh. Maksud Putri tadi Vano tambah 1 bintang ya, jawab Ya, yang Clairin tadi. Yang Clairin tadi. Oke. Ada lagi nggak? Gio langsung. Cepet. Apa? Cepet Gio. Cepet. Bintang. Clairin, nggak bisa jawab. Ya. Sudah? Ada lagi? Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Ketaatan ya. Mau taat dan hanya mengandalkan Tuhan saja ya. Lause Gio tadi mau jawab katanya apa? Siapa Gio? Gio. Dia mau jawab apa? Apa tadi? Nggak bisa? Apa?
Nggak bisa menjawab soal. Cepet. Nggak bisa menjawab soal. Oh iya, terima kasih Gio. Iya ya. Kalau kita nggak belajar, ya boleh tambah 1 bintang ya. Nggak belajar, nggak bisa jawab soal ya. Bener. Nah, hari ini, terima kasih ya jawabannya adik-adik. Nah, hari ini kita, tadi yang pertama kita mau belajar tentang apa? Kita mau taat kepada Allah ya. Mau percaya sungguh berharap hanya kepada Allah ya. Tidak seperti Salomo tadi ya. Dia jatuh dalam penyembahan berhala yang berakibat apa? Kerajaannya terpecah ya. Nah, kita juga mau belajar taat selain kepada Allah, kita juga mau belajar dengar-dengaran. Lagi ya, langsung lagi ada pertanyaan lagi. Ya, beberapa pertanyaan lagi ya buat bagi apa? Kalau yang dengar itu dengar mama baca kalau dengar. Ya, itu contoh ketaatannya ya, harus dengar-dengaran mama ya. Kalau mama nak kasih nasihat, dengar-dengaran dan dilakuin ya. Nah, langsung mau bagi bintang lagi ya. Siap-siap ya. Sebut namanya dulu, tidak boleh langsung jawab, nggak sah itu nanti ya. Karena kan langsungnya nggak bisa dengar nanti siapa. Jawab namanya dulu ya. Atau bisa raise hand juga, raise hand. Kalau kadang berebutan suaranya nggak kedengaran, raise hand. Ya, yang penting tidak boleh sebut langsung jawabannya, tapi sebut nama kalian. Nah, yang disebut namanya nanti baru suruh jawab, baru jawab ya. Oke. Siap ya. Di kitab manakah cerita firman Tuhan hari ini? Jevan. Jevan duluan. Jevan ya. Ya, Jevan ya. Ayo Jevan. 2 tahun baca 10. Oh ya, benar ya Jevan ya. Oke, boleh ya. Nah, ya. Siapa lagi ya? Adik-adik yang lain, ayo yuk ya. Jawab juga ya. Ayo. Terima kasih Jevan ya. Ditambah ya bintangnya ya. 2 Tawarik pasal 10 ya tadi ya. 2 Tawarik pasal 10. Iya, benar. Nah, tadi pasal 10. Ya, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa yang kita pelajari hari ini ya? Nama dulu ya, nama dulu. Ayo, adik-adik yang lain ini. Yuk. Langsung yang tunjuk ya. Langsung yang tunjuk ya. Langsung yang tunjuk. Langsung yang tunjuk. Langsung yang tunjuk ya. Ya. Ya, langsung yang tunjuk dulu ya. Yang belum pernah langsung dengar dulu nih suaranya. Coba tadi Candice mau open mic. Apa ya Candice ya? Ini langsung yang tunjuk sekarang ya. Apa Candice? Apa Candice? Nggak ada suaranya. Belajar untuk taat. Oh iya, benar ya. Belajar untuk taat, tambahin bintang ya. Nah, langsung tanya lagi ya yang lain. Ini langsung yang tunjuk dulu ya Jevan ya, biar kebagian ya. Yang lain juga ya. Rara, coba Rara. Rara, mana Rara? Rara mana Rara? Nah, Rara. Kita harus taat sama siapa ya Rara ya? Taat sama siapa Rara? Nah. Oh iya, sama papa mama ya. Dengar-dengar nasihat papa mama ya. Ya, tambah 1 bintang ya, Lause ya. Nah, terus siapa lagi ya tadi ya? Kita harus taat kepada papa mama, kepada Tuhan ya. Ayo contoh taat kepada satu contoh ketaatan. Coba si Felicia ya, yang akunnya Francisca Elia itu siapa? Felicia ya, benar nggak? Iya benar Lause, Felicia. Oke, satu contoh ketaatan Felicia coba.
Contoh taat nih tadi apa? Lause kan ada kasih contoh. Misalnya apa? Lebih memilih apa? Ayo boleh di open mic, Dek. Tidak kedengaran. Contoh taat apa? Misalnya apa tadi? Disuruh apa? Dengar-dengaran. Itunya open mic-nya. Oh, belum ya? Bisa Felicia? Contoh taat. Bisa? Oh, nanti ya. Mikir dulu ya. Nggak bisa open mic-nya kali ya. Nanti ya. Oh ya, kita skip ke yang lain dulu ya. Siapa lagi ya yang sebelum dengar nih suaranya? Kesia. Kesia. Coba Kesia. Mana ya? Ini. Apa ya contoh ketaatannya ya? Ketaatan ke siapa? Contoh salah satu contoh tindakan taat nih. Misalnya apa tadi? Kalau misalnya Lause tadi bilang kan misalnya jam ibadah lebih milih ibadah daripada nonton. Nah, Kesia bisa kasih contoh yang lain nggak? Boleh, terserah apa aja. Bisa nggak? Apa misalnya kayak Vano tadi kan disuruh belajar. Kalau kita taat berarti kita harus belajar. Nah, coba kalau Kesia apa? Kan banyak kan? Banyak sekali. Apa ya? Contohnya ya? Belajar. Rajin apanya? Apa ya? Belajar. Rajin belajar ya. Malam. Oh, sampai malam. Wah, luar biasa ya. Benar ya. Jadi ketika misalnya tidak hanya pas disuruh, tetapi bisa juga ketaatan itu tidak hanya ketika ada papa mama, tapi kita sadar ya, harus rajin belajar ya. Tidak hanya ketika ada disuruh saja, tetapi tahu tanggung jawab. Itu juga termasuk ketaatan. Terima kasih ya, ya. Terus Lia, coba Lia. Apalagi Lia contoh ketaatan Lia? Berdoa dan memuji Tuhan. Iya, bisa ya berdoa memuji Tuhan. Siapa lagi hari ini yang belum dapat ya? Michael. Apa Michael contoh ketaatan? Ayo Michael. Kalau guru di sekolah biasa suruh ngapain Michael? Belajar. Marcelo tadi ada udah ya sebelumnya sudah dapat ya Marcelo ya? Iya, Catherine, Kailen, mau jawab Catherine? Cuma dapat satu ya bintang ya. Nanti ya ditotalinya. Ayo Michael, ayo misalnya lihat yang kalian terima di sekolah apa, ayo. Open mic-nya deh. Misalnya kalau di sekolah apa? Biasanya disuruh apa? Apa Michael? Taat peraturan. Oh, pinter, bener. Kalau di sekolah ada aturannya. Nah, taat aturan sekolah termasuk ketaatan juga ya. Bener, pinter sekali. Luis, ayo Luis, apa Luis? Mendengarkan guru menjelaskan. Ya, bisa juga dengar-dengaran kepada guru waktu dijelasin, bukan sibuk main, bukan sibuk ngelongak. Pinter nih anak Lause ya. Ayo siapa lagi ya? Catherine Lause. Ayo, Vegan. Catherine Kailen. Ayo, satu-satu. Vegan, Catherine, Kailen. Banyak kan contohnya. Langsung mau bagi-bagi bintang hari ini biar semuanya dapat ya. Vano. Karena tadi sebelumnya sudah Vano ada. Nanti ya, kasih yang belum dulu sebentar ya. Ayo. Siapa? Pak, tadi Vegan. Mana Vegan? Kailen, Catherine. Belum dibuka, Dek. Itunya. Buka suaranya, Dek, Catherine. Biar dengar suaranya, Nak. Ayo, Dek. Iya, yang mic itu loh. Diiniin. Langsung udah request unmute. Coba Dek dibuka. Membaca. Langsung nggak bisa dengaran kalau nggak di mute. Halo. Dibuka Halo, mic-nya. bisa nggak Vegan, Catherine, Kailen?
Halo? Vegan, Catherine, Kaylen, mau coba jawab? Di sebelah Jawab dia, kiri tapi bawah. nggak buka itu. Nah, udah. Coba sebutin sebutin contoh nih. Nah, contoh taat tadi apa? Teman-teman bisa sebutin. Kalian boleh sebutin satu-satu. Lausa kecil udah kedengar Lausa. Oh, suara Lausa tidak dengarannya. Kecil. Bisa sebutin nggak? Bisa sebutin nggak? Ayo, Hebat adik-adik. Nanti boleh dihafalkan di rumah. apa Lausa? Kirimkan videonya. Contoh ketaatan. Oke. Hah? Sebelum kita menutup Mungkin pakai satu-satu. Contoh ketaatan. Contoh ketaatan. Contoh ketaatan. Ya, ayo. Bisa? Itu mic-nya, Dek. Ada lagi nggak ya? Siapa ya? Ayo, Helen, Catherine, jawab nggak? Ya, Lausa. Tunggu. Ya, apa? Namanya. Ayo, jawablah bertiga. Satu jawaban apa? Ayo. Contohnya, ketaatan. Bisa? Kalau di sekolah biasa gurunya nggak suruh ngapain? Bentar Lausa. Oh, lewat dulu ya. Ini. Jadi agak kayak Oh, sinyalnya jelek ya. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti next dulu ya. Coba Darren. Halo, Darren. Oh, nggak mau ngomong. Ya udah, next aja ya. Clarissa. Lausa udah agak ngelek lagi. Membantu orang tua. Itunya namanya Sebentar ya. Siapa tadi? Clarissa, kenapa? mematuhi perintahnya. Ya, boleh ya. Sebentar, Clarissa tadi apa? Clarissa? Taat membantu orang tua. Oke, ya benar ya. Tadi Vegan, Catherine, Kaylen tadi menaati perintahnya, perintah Tuhan ya. Yang kita bisa tahu perintah Tuhan kayak tadi ya, belajar, membaca Alkitab, beribadah. Kalau si Clarissa membantu orang tua, ya termasuk ketaatan juga ya, membantu orang tua. Ada Jadi lagi bintangnya gimana Lausa? Yang Catherine, Kaylen? Jadi semua dapat satu-satu aja lah, karena satu akun. Mungkin mereka berdiskusi ya. Oh, Nah, tadi siapa aja? Kaylen ya? Ya, Kaylen, Vegan, Catherine. Siapa lagi ya? Cynthia, boleh nggak jawab open mic aja, nggak usah open cam. Liam. Mana Liam? Liam juga belum ya. Ayo, Cynthia, Liam, sama siapa lagi ya tadi ya? Ini Cynthia yang mana ya, Lausa? Cynthia kelas tengah. Anak sekolah minggu atau ini? Atau Lausenya, coba. Cynthia kelas tengah kayaknya. Ayo, open mic-nya aja, Cynthia, nggak usah open cam. Ada nggak jawaban Cynthia? Contoh ketaatan. Berdoa. Oh iya, berdoa ya, Lausa ya, benar ya. Terus Liam apa Liam? Liam dan kawan-kawan, ayo. Liam dan kawan-kawan apa contoh satu ketaatan? Nah, tadi kayak tadi contohnya Liam. Harusnya apa tadi? Pengennya apa? Apa? Baca Alkitab. Pintar ya. Tadi juga termasuk ketaatan. Pilih berenang apa pilih ibadah? Ibadah dulu baru berenang. Itu pintar juga ketaatannya. Dikasih satu semua Lausa ya. Tadi siapa lagi yang belum ya? Lausa ada itu. Felicia sudah belum? Felicia, Yosua belum. Sama sama apa? Helen. Helen, sama tadi ada teman baru kita ya. Sama Catherine. Nah, ayo kita 4 anak ini yuk. Satu-satu nih. Catherine udah Lausa. Kalau si Helen, mungkin Helen ini ya, belajar ikut ibadah sekolah minggu ya. Itu termasuk ketaatan ya, Helen ya.
Ya. Helen ikut sekolah minggu ya. Helen bilang. Siapa? Felicia sama siapa? Yosua. Yosua mana Yosua? Yosua. Belum Lausa. Apa? Ezra. Iya, Ezra juga. Ayo, apa nih? Ayo. Biar kita selesai ini ayat hafalan. Ayo. Dia mau mandiin sesuatu. Mau mandiin sesuatu. Siapa ini yang jawab ya? Mana nih Yosua ya? Yosua tadi. Boleh diulang Yosua? Bisa dikit. Lagi. Sekolah minggu. Apa ya? Sekolah minggu katanya. Oh, itu sekolah minggu. Oke. Benar-benar ya. Terus siapa lagi yang belum? Ezra. Mana Ezranya? Ayo Ezra. Salah satu. Oh, Dedek. Halo Dedek. Halo. Ya, Ezra, salah satu ketaatannya apa? Nah, ini yang lagi Ezra kerjain apa? Membantu orang tua menjaga Dedek ya. Mana open mic-nya? Jaga adik. Nah, pinter. Jaga adik ya, termasuk ketaatan. Pintar sekali. Siapa lagi langsung sudah? Felicia. Sama satu lagi ya. Nanti kalian perkenalan sama teman baru kita. Felicia, apa Felicia? Mau coba jawab Felicia? Mana Felicia ya? Mau coba jawab Felicia? Iya. Open mic-nya, Dek. Speakernya di sebelah kiri bawah. Bisa, Dek? Gak ada suaranya loh, Felicia. Ayo, contoh ketaatan Felicia apa? Misalnya bantu mama ngapain? Ayo, bantu mama ngapain? Hidupin, Dek. Tidak dengeran maksudnya. Hidupin itu mic-nya. Bantu bikin kue. Siapa yang jawab bantu kue? Dari mana tuh suaranya? Dari Clara. Hah? Clara yang jawab. Oh, iya. Oh, dedeknya ya. Tintin ya. Bantu mama buat kue. Ya, Clara sama Tintin ya. Oke. Udah ya. Felicia tadi jawab apa, Felicia? Nggak usah gak dengar loh. Mic-nya nggak kebuka, Dek. Iya, mic-nya nggak kebuka itu, Dek. Boleh dibantu mungkin. Nah, apa jawabannya? Rumah, Elsa. Oh, pinter. Bantu mama bersihkan rumah. Nah, yang terakhir, Lause mau dengar ini nih, teman baru kita. Yuk, siapa tadi namanya sebentar ya? Catherine ya? Catherine ya? Ya, Catherine. Yo, mana Catherine namanya? Mana namanya Catherine? Halo. Iya, Lausa. Oh, Catherine yang teman baru. Catherine yang Yenti. Yenti udah keluar kayaknya. Tadi ada. Iya, udah keluar tadi. Udah keluar kayaknya. Oh, keluar ya. Ya udah, enggak apa-apa, nanti minggu depan nanti kita ini lagi ya. Invite lagi. Nah, bersyukur ya sekali ya Lause hari ini melihat adik-adik semua ada anak-anak yang taat. Kita mau belajar terus ya supaya taat. Nah, hari ini kita ada ayat hafalan di Yeremia 17 ayat 7. Yuk, dibuka yuk. Yeremia 17 ayat 7. Adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalan ini kalian rekam lalu kirim ke kelas masing-masing. Biar ditambah bintangnya, semakin cepat dikumpul maka semakin besar bintangnya, ya. Jangan lupa itu ya.
Oke, Yeremia 17 ayat 7 ya. Lause, kapan selesainya? Ini sudah mau selesai. Ya. Yeremia 17 ayat 7 ya. Kita baca sama-sama ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sekali lagi ya ayat hafalannya tolong divideokan dan dikumpulkan di kelas masing-masing ya, tambahan bintang. Oke, langsung ulang ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, adik-adik ya. Oke, bisa ya. Kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Yuk, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus taat, mau terus mengandalkan Tuhan, dengar-dengaran kepada Papa Mama, dan juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, silakan Lause Fani. Oke, terima kasih Lause Putri. Kita bersyukur ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik tadi yang sudah mendengarkan, semoga bisa mengerti, bisa memahami dan melakukan. Nah, kita akan lanjutkan ibadah kita sebentar lagi. Adik-adik buat yang mau persembahan, nanti persembahannya boleh dikumpulin di rumah, nanti baru dikasih ke Lausenya ya. Nanti boleh diatur gereja, atau mungkin bisa ditransfer. Nah, jadi adik-adik memberikan persembahan dikumpulkan dulu di rumah. Sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi sekali lagi. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur hari ini kita katakan Tuhan Yesus itu baik sekali untuk kita. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik.
ya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu yang menolong kita dari dulu sampai sekarang. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan. Jadi kita akan berdoa. Minta semua boleh pimpin dalam doa. Baik, adik-adik, anak-anak Lause, kita mau doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah ibadah sekolah minggu. Kami sudah boleh bangun lebih pagi. Kami boleh meninggalkan yang lainnya dulu, kesenangan kami yang lain. Lalu kami mengutamakan ibadah. Terima kasih anak-anak yang pintar semuanya, anak-anak yang taat semuanya, anak-anak yang manis, yang hebat dalam hidup mereka. Kami berdoa, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu kami, papa mama mereka, pekerjaan papa mama, kesehatan, kekuatan, dan juga hati taat kepada Tuhan. Biarlah ada di hati kami semua anak-anak, dan juga di hati papa mama kami, dan Koko Cece adik-adik kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, ibadah kita selesai. Minggu depan ikut lagi. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Selamat minggu. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Selamat hari Bye-bye Minggu. semua anak-anak Lause. Bye. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa berdatang yuk. Bye bye.